Pagak TV, pancen apik gak adik komen. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, bersama Rita Inte dari Kabupaten Malang. Saya berada di Desa Ketindan dengan background Istana Jahe, aneka produk pertanian. Ikuti saya di dalam wawancara berikut ini. TV pancen apik gadek komen. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, saya Rita Inte sedang berada di Istana Jahe, Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya akan mewawancara beliau sebagai pemilik dari Istana Jahe. Silakan memperkenalkan diri, Ibu. Terima kasih dari Pagak TV. Nama saya Ibu Insinyur Nunuk Mujinugrahati selaku pemilik dari usaha tani yang Istana Jahe. Baik, terima kasih waktunya. Apa yang membuat Ibu Nunuk mendirikan usaha Istana Jahe? Kenapa memilih jahe dan rempah-rempah sebagai produk? Awalnya hanya sekedar iseng ya, menanam hobi. Yang awalnya itu saya cuma menanam jahe aja. Menanam jahe depan rumah, saya tanam di pot-pot. Kemudian kita rasakan manfaatnya, kita coba minum-minum, ternyata kok manfaat. Kita gali daripada manfaat itu, kita ambil dari Al-Quran, dari hadis, bahwa memang produk jahe itu sangat manfaat buat kesehatan. Nah setelah itu baru kita putuskan bahwa rempah-rempah ini ternyata bagus untuk kesehatan. Itu yang membuat saya memilih tanaman herbal sebagai produk usaha. Begitu awalnya ya. Iya. Jadi secara tidak sengaja ternyata ini membuat kesimpulan ini baik untuk dibuat usaha. Bagaimana kondisi saat awal memulai usahanya, Bun? Iya. Awalnya itu saya hanya mencoba menanam di polybag depan rumah. Itu dengan bermodalkan 200.000. Kemudian saya tanam, bibit itu menjadi banyak. Dan kemudian saya iseng, Mbak. Iseng itu saya posting di Facebook. Nah, setelah itu ternyata banyak penggemarnya, ada pembeli, minat beli jahe segarnya, hasil panennya juga beli bibitnya. Nah setelah itu kemudian dari Facebook itu berkembang hingga dapat order-order begitu. Awalnya dari jahe segar Jahe menanam. saja. Tapi di depan ini juga di latar belakang sudah ada produk jahe. Bisa dijelaskan bagaimana proses bisnis usaha ini? Awalnya menanam jahe dan kemudian banyak ternyata peminatnya, dan kemudian pada saat kita panen juga gampang masarkannya, bisa dibawa ke pasar, ke rekan-rekan yang membutuhkan. Nah setelah dari situ berkembang, kita minat untuk menanam yang lain lagi. Jadi mulai dari perkunyitan, kunyit putih, kunyit kuning, temulawak, temu ireng, serai, pokoknya yang berhubungan dengan rempah itu kita usahakan kita budidayakan dan kita jual, kita komersilkan. Nah ada beberapa kemudian hambatan setelah panen, terkadang harga rendah, sehingga kalau kita cross-check-kan dengan pendapatan dan pengeluaran untuk biaya produksi itu nggak seimbang. Nah dari situ kemudian saya ini mengambil keputusan ini harus kita olah menjadi produk pertanian yang bisa tahan lama dan bisa kita pasarkan, punya nilai ekonomi lebih tinggi. Nah salah satunya itu akhirnya kita jadikan produk instan, rempah instan. Nah, ada jahe merah, jahe putih, ada serai, ada kunyit putih, kunyit kuning, temulawak, dan lain-lain. Itu Mbak. Itu produk hasil produknya. Iya. Kemudian budidaya tadi disanggung. Budidayanya berapa luas lahannya? Yang sekarang apa dulu? Dari awal sampai hari Kalau ini. dari awal itu kita hanya menggunakan teras rumah.
kemudian kita nyewa satu petak perumahan gitu. Jadi memang betul-betul mengalir. Kemudian sekarang ini ada beberapa hektar. Yang di sini itu sekitar 1 hektar. Nah, yang di Jombang itu ya perluasan dari ini ada beberapa. Baik, sudah sampai awal dari teras sampai ke perluasan ke Jombang Iya. beberapa hektar. Berapa orang yang terlibat di dalam usaha ini? Berapa orang karyawan? Kalau karyawan tetap itu 5 sampai 6 orang, tapi yang karyawan harian lepas misalnya bersihin rumput kita harus datangkan itu sekitar 20 orang. Baik di sini 20 orang maupun Jombang juga 20 orang. Untuk Istana Jahe ini grup pemilik ada berapa orang dan siapa saja? Kalau untuk pemilik ini karena ini sifatnya pribadi ya Mbak ya. Pribadi ya kita atur sendiri. Kita atur sendiri. Perusahaan keluarga. Iya betul. Siap. Baik, dari kembali ke budidaya sampai dengan proses produk jadi. Bagaimana boleh dijelaskan proses produksinya? Proses produksi dari segar Segar. menjadi produk instan ya. Betul. Satu ini. Jadi kalau proses produksinya itu jahe yang segar itu ini kita beri contoh jahe ya. Siap. Jahe yang segar kita panen, kemudian kita cuci, kita bersihkan, kemudian kita parut, kita ambil sari patinya, sari dari jahenya itu, ampasnya kita sendirikan. Nah, itu nanti kita campur dengan gula, kita sangrai sampai menjadi crispy sampai bentuk seperti ini. Nah, prosesnya itu sekitar mulai dari pencucian sampai ini sekitar makan waktu 3 jam. Satu kali penyangraian dari masing-masing produk. Semua produk hampir sama. Serai, kunyit, semua sistemnya sama seperti itu. Yang instan ya. Untuk yang instan. Mana yang tersulit? Yang paling susah prosesnya? Enggak ada. Hampir semua sama. Hanya memang beda antara kunyit dengan jahe ya. Kalau jahe itu cepat crispy-nya, kalau kunyit itu karena dia ada seperti lengket-lengket gitu. Tapi pada dasarnya sama. Baik, Ibu, untuk proses produksi dari basah menjadi produk jadi begitu, berapa omset yang diraup dalam 1 bulan? Kalau masalah omset, karena selama ini kita manual ya, nunggu pembeli datang ke lokasi Istana Jahe, itu naik turun Mbak. Jadi ada paling terkecil sebulan itu dapat 5 juta. Tapi bisa jadi sebulan bisa dapat 50 juta. Jadi tergantung dari order. Baik, pada saat ada hasil keuntungan, kemana aliran dana itu Ibu gunakan untuk apa? Boleh tahu? Iya. Karena saya ini anak-anak sudah pada mandiri. Jadi hasil itu satu yang saya utamakan menggaji karyawan. Jangan sampai karyawan itu tidak menerima upah semestinya. Itu satu. Yang kedua, memperluas areal produksi. Jadi yang tadinya dari modal 200.000 sampai sekarang harus sekian hektar, itulah yang itu pertambahan. Jadi ada income kita tambah sub lagi gitu. Apa saja hambatan Ibu di dalam menjalankan usaha ini? Hambatannya kalau pribadi saya kira saya nggak menemukan hambatan yang berarti ya. Ya mungkin saya berharap sih ada rekan-rekan atau pemerintah yang bisa mengajak saya untuk tahu dunia luar marketing seperti apa. Karena selama ini kan saya hanya menunggu bola. Menunggu di rumah siapa yang datang, monggo. Dan itu saya rasakan luar biasa. Lah andai saya bisa menjual keluar, lah itu hambatan saya mungkin di situ. Yang masalah marketing ya Mbak ya. Masalah marketing, pemasaran. Iya, pemasaran. Kalau produksi dan lain sebagainya, enggak, alhamdulillah enggak. Hanya kalau panen itu kan tergantung juga
Kalau cuaca, tergantung segala macam lah. Itu sudah kekuasaan yang maha kuasa. Kadang panennya sedikit, kadang panennya banyak. Tapi itu nggak ada hambatan. Bagi saya sudah wajar. Sudah dalam terkendali. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibu, di masa pandemi ini bagaimana kondisinya? Untuk baik dari proses produksi maupun sampai dengan penjualan. Proses produksi nggak ada masalah, kita oke-oke saja. Dan malah sekarang itu kan banyak orang yang menganggur. Jadi yang melamar ke sini jauh lebih besar daripada yang saya harus menerima mereka, menyiapkan kerjaannya. Kalau masalah penjualannya itu biasa-biasa aja, Mbak. Pandemi nggak pandemi ya kayak begini ini biasa aja bagi saya. Ya pendapatan itu kadang sedikit kadang banyak seperti itu. Mungkin karena masa pandemi ini banyak orang sakit, banyak butuh herbal, kesehatan dipentingkan, jadi semakin banyak yang membeli. Apakah demikian? Enggak juga. Bisa jadi karena memang kita belum banyak orang tahu tentang Istana Jahe. Bisa jadi ya. Kalau untuk produk lain bisa jadi seperti itu, tapi enggak. Di rute di saya itu landai-landai aja, biasa aja. Jadi yang datang ke sini itu misalnya ada rombongan dari tim kedokteran gitu datang ke sini beli-beli gitu. Kemudian nanti mereka promosinya itu melalui orang-orang teman-teman itu aja. Dan itu enggak melebihi, enggak orang-orang harus berbondong-bondong beli, enggak. Biasa aja. Jadi ada corona enggak ada corona, sepertinya bagi saya produk Istana Jahe biasa aja, tidak berdampak. Okay. Baik, oke. Apakah di dalam menjalankan usaha ini ada dana darurat? Dana darurat itu yang seperti apa ya, Mbak? Kalau menurut saya sih dana selama ini ya pokoknya dana muter nyari sendiri itu yang ceritanya gitu. Iya. Karena nggak ada misalnya kucuran-kucuran pinjaman dari bank, nggak ada. Semua murni pribadi dengan caranya sendiri gitu. Baik. Yeah, matur nuwun. Selanjutnya bagaimana proses produksi Ibu ini untuk bisa menjangkau atau bisa menjawab keinginan pasar? Bagaimana caranya? Mulai dari awalnya kan proses jahe basah. Iya. Ternyata lebih baik menjual produk yang benar. Sudah instan begini ya. Iya, awalnya itu memang kita pernah layani ekspor ke Bangladesh. Jadi kita layani, tapi harga itu Mbak, waktu kita beli bibit kan 15.000. Waktu panen raya itu harga jual untuk ke Bangladesh itu ke eksportir itu cuma 3.000. Jadi ada kerugian yang sangat besar yang sehingga walaupun terjual semua pun itu enggak kembali modal. Nah dari situ itu saya mencoba untuk menjadikan produk food agriculture ini. Nah, dengan ini harapan saya sih bisa satu menanggulangi kerugian biaya produksi dan permainan harga yang naik turun seperti itu. Yang kedua, saya berharap sih produk saya ini ada bimbingan bagaimana dengan packaging saya, bagaimana dengan stiker saya dan sebagaimana. Atau kalau ada perusahaan yang mau membimbing gitu ya, atau siapalah gitu, atau dari pihak pemerintah setempat atau di mana, itu yang harapan saya. Baik, di depan ini ada produk-produk, boleh dijelaskan berapa harga dari ini macam-macam jahe kunyit ini, Bu? Kalau jahe merah itu harga segarnya itu memang naik turun, Mbak. Bisa harganya mahal. Kemarin itu waktu pertama corona tahun 2019 ke 2020 itu harga jahe merah itu per kilo sampai 80.000. Nah, sekarang itu sudah stabil harganya sekitar 15.000. Tapi saya tidak menggunakan itu karena saya kan menanam sendiri. Ini kalau bisnis agrobisnis ya saya ya, menanam sendiri, saya panen sendiri, kemudian saya olah sendiri, saya jual sendiri. Jadi saya tidak terpengaruh dengan harga pasar mahal atau murah. Jadi harga saya standar
Jadi untuk jahe merah itu kalau instan itu kita jual dengan harga ecer 40, harga grosir 30. Kalau yang kunyit juga sama. Perjayan segitulah kurang lebihnya. Yang kunyit itu harga ecer 30, harga grosir 20. Perkunyitan hampir sama. Jadi itu saya tidak terpengaruh dengan harga bahan dasar di pasar. Iya. Karena saya menanam sendiri, jadi saya bisa mengendalikan sendiri bahan yang ada di lahan. Baik. Jadi di tempat ini Ibu kendalikan harga karena semuanya dari hulu ke hilir. Iya, betul Dari sekali. menanam sampai panen Iya, sampai benar menjadi sekali. produk jadi akhirnya added value begitu. Bagaimana ya kalau ada pembeli atau pelanggan yang ingin membeli produknya Ibu atau mau buka reseller, bolehkah? Wah, itu yang saya tunggu. Banyak sekali sudah yang seperti itu. Monggo, nanti masalah harga bisa langsung kontak saya. Apakah Ibu menjual secara online di media sosial seperti yang sekarang sedang marak ataukah langsung ke sini? Saya ini gagap teknologi. Jadi kalau melihat tapi lama-lama ini nggak suka. Ya itu yang bikin saya belum pernah ke Shopee aktif kayak gitu. Mau daftar ke Shopee kayak gitu misalnya. Itu masih belum Ya, belum belum terlaksana. belum sampai ke sana. Iya. Baik, untuk produk ini jika ada yang menanyakan berapa lama tahannya, expirednya? Kalau untuk instan itu tahannya secara secara ini ya Mbak ya, prakteknya itu bisa sampai 2 tahun. Tetapi saya tidak berani mencantumkan label 2 tahun. Saya beraninya 1 tahun. Dikhawatirkan dalam proses penyimpanan itu kan ada ruang lembab, ruang apa gitu. Jadi saya pakai amannya 1 tahun. Di pasaran sudah banyak macam-macam dari produk-produk Iya. seperti ini. Iya, betul sekali. Kami ingin tahu apa yang membedakan produk Ibu dari Istana Jahe ini dengan yang ada di pasaran luas. Saya tidak tahu pasti perbedaannya. Yang pasti punya saya mutunya insya Allah saya jamin karena saya tidak pernah mengurangi bahan. Rame apapun pembeli saya tidak pernah mengurangi bahan dasar. Jadi takaran dari produk saya ini, takaran bahan dan lain sebagainya itu tetap sama. Saya tidak pernah mengurangi dosis dari bahan. Artinya sistem operation prosedurnya SOP-nya selalu standar dijalankan. Standar, iya. Kalau orang lain kan kita tidak tahu, jadi saya tidak bisa membandingkan karena kita tidak tahu proses orang lain bikin. Gitu. Ya. Untuk kualitas produk, apakah sudah ada sertifikat untuk produk-produk yang Ibu hasilkan? Iya, saya mulai kelabakan mulai mencoba membuat ini tahun 2014 Mbak. Saya coba pasarkan 2014, 2015. Kemudian 2016 itulah baru saya ke Dinas Kesehatan untuk mengurus izin produksi berupa PIRT. Itu tahun 2017 karena sebetulnya saya bermimpi ya bahwa ini loh, ini bisa diwisatakan, wisata produk yang tadi itu dari hilir ke hulu ke hilir. Jadi dari mulai nanam sampai ini. Jadi saya tempo hari itu bermimpi bahwa ada anak-anak SMK atau apa, bahwa tidak semua orang harus menjadi karyawan gitu loh. Jadi mereka bisa menjadi bos untuk dirinya gitu. Jadi saya ingin membuat ini sebetulnya ingin saya jadikan wisata wisata agrobisnis. Sehingga tahun 2017 itu saya ikut panduan wisata agro. Dan alhamdulillah saya sudah punya sertifikatnya. Cuman mewujudkan wisata itu kan luar biasa sulitnya. Jadi masih bertahap juga. Masih step by step Iya, ya. betul. Untuk itu harapannya impian Ibu itu supaya tercipta wisata agro, edukasi ya. Edukasi, betul. Edukasi wisata. Iya. Ya. Baik, jadi sudah ada legalitas untuk yang sampai sekarang Iya. ini untuk usaha Ibu? Iya. Legalitasnya yang satu untuk yang produksi pertaniannya berupa PIRT,
yang legalitas untuk yang agrowisatanya itu sertifikat. Ya. Baik, ini yang pertanyaan terakhir izin untuk kita tahu bahwa pemerintah mendukung usaha UMKM mikro kecil menengah karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Bagaimana pendapat Ibu untuk hal ini? Pendapat saya sangat mendukung ya, cuman saya kok belum tersentuh. Ya mudah-mudahan saya sangat mendukung program pemerintah. Baik, nyata bahwa impian Ibu itu untuk orang-orang sekitar ya. Jadi wisata edukasi ini mudah-mudahan tercapai. Benar. Jadi saya itu berharap gini bahwa kesehatan itu bisa dijaga preventif, bukan setelah sakit baru berobat. Tapi hari-hari ini Allah itu sudah menyiapkan alam ini dengan segala obatnya. Jadi rempah-rempah itu obat ketika kita nggak sakit gitu. Jadi mari kita budayakan. Jadi misalnya enggak apa ini, jahe, kunyit, serai itu sangat bagus buat kesehatan. Kenapa enggak kita manfaatkan? Harapan saya itu, semoga saudara-saudara yang lain, teman-teman, apalagi anak-anak muda ini tahulah bahwa nilai manfaat rempah itu sangat luar biasa buat kesehatan. Baik, begitu impian Ibu. Terima kasih untuk wawancara ini. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi yang mendengarkan. Pemirsa Pagak TV, wawancara saya telah selesai bersama Ibu Nunu dan saya Rita Inte. Pagak TV, pancen api, gak ada komen. Baik, ini kita lihat dulu bagaimana penanaman di lahan. Mari kita jalan-jalan dulu. Ini lahannya seluas 1 hektar kurang lebihnya. Dari mulai proses penanaman seperti ini, kemudian ini jahe merah. Nah nanti proses penanaman ini ada proses perawatan itu pencabutan rumput-rumput dan penyulaman. Ada yang kita langsung tanam di lahan dengan langsung tanah, ada yang di karung-karung atau polybag yang di ujung sana itu. Nah, ini kami prosesnya di sini penanaman itu tidak serentak, jadi berjalan. Jadi ada yang kita tanam, tapi ada juga yang siap dipanen. Jadi begitu terus, jadi kita nggak ada panen yang serentak, nggak ada, sehingga bahan selalu tercukupi karena terus bertahap. Ada yang nanam, ada yang panen. Areal di sini ada jahe gajah, jahe merah, dan jahe brit. Kita juga nanam bawang merah, bawang putih, serai, dan lain-lain. Nah, jahe ini juga kita tumpang sarikan dengan singkong, karena singkong ini salah satu juga penunjang bahan pangan. Ini ada singkongnya, juga ada jahenya semua. Ini bibit pepaya. Jadi di antara jahe-jahe itu kita masih tumpang sarikan dengan pepaya. Ada pohon-pohon besar juga. Ini jahenya, Pak. Ini ginseng. Kita juga melayani supermarket untuk sayur ginseng. Seperti itu. Terima kasih.